Berjumpa lagi dengan saya Imade Bayu Wisnawa dalam mata kuliah analisis operasional hotel. Pada bagian ini kita akan membahas tentang daily report of operation for room atau laporan harian untuk operasional kamar. Baik saudara sekalian, daily report of operation for room adalah sebuah laporan yang digunakan untuk melaporkan operasional harian hotel terkait kinerja dari penjualan kamar yang tercermin dari statistik harian. Informasi yang dihasilkan antara lain total room available, complimentary room, out of order, house use, number of guests, number of complimentary guests, number of rooms occupied, number of rooms sold, paid occupancy percentage, double occupancy percentage, average rate per room sold, average rate per guest, average guest per room sold, percentage occupancy for room complimentary. Ya, jadi dalam laporan harian kamar ini akan ditampilkan rasio-rasio yang merupakan perbandingan dari angka-angka statistik hotel. Jadi dari rasio ini diharapkan kita mampu mengambil makna dari angka-angka yang ditampilkan. Karena setiap indikator yang ditampilkan di sini menunjukkan kondisi kinerja kamar di hotel ya. Baik, selanjutnya inilah bentuk tampilan dari daily report of operation ya. Nah, di sini saudara bisa melihat ada bagian penjualan ya, sales, dan bagian statistics. Ya, dalam bagian sales ini menampilkan indikator kamar, makanan, minuman, telepon, other income, service charge, tax, dan total sales. Ya, ini adalah sumber-sumber pendapatan hotel ya, dari kamar, makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, di sini ada kolom charge. Kolom charge ini adalah pendapatan yang diperoleh yang berupa kredit atau pendapatan kredit ya. Cash adalah pendapatan tunai. Kemudian today di sini adalah total pendapatan charge maupun cash. Month to date adalah total pendapatan pada bulan Desember ya, sampai dengan tanggal 30 atau dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember. Years to date adalah total atau akumulasi pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Baik saudara sekalian, nanti cara membaca angka ini, misalnya sini di baris room ya. Baris room ini pendapatan non tunai 11 juta rupiah. Pendapatan tunai tidak ada, sehingga total pendapatan pada tanggal 30 Desember itu adalah 11 juta rupiah. Karena charge ditambah cash, charge-nya 11 juta, cash-nya 0, today-nya adalah dijumlahkan menjadi 11 juta ya. Jadi total pendapatan pada tanggal 30 Desember. Nah, selanjutnya month to date adalah total pendapatan kamar dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember sebesar 353 juta rupiah. Years to date adalah total pendapatan dari kamar mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Desember. Nah, jadi demikian ya cara membacanya. Untuk yang lainnya juga sama, dari food, beverage, telepon, dan seterusnya. Sehingga diperoleh akumulasi total penjualan dari keseluruhan sumber pendapatan itu ya, dari room, food, beverage, dan seterusnya. Total pendapatannya merupakan akumulasi dari baris-baris yang ada dalam satu kolom ini. Ya, total pendapatan tunai, non tunai 16.214.000 daripada tanggal 30 Desember.
Pendapatan tunai 5.203.000 merupakan akumulasi dari penjualan kamar, makanan, minuman, dan seterusnya. Pendapatan tunai sebesar 5.023.000 dan total pendapatan pada tanggal 30 Desember adalah Rp21.417.000. Month to date Rp620.609.000 dan year to date Rp6.444.036.500. Nah, itulah informasi yang diperoleh dari penjualan ya. Nah, tetapi nanti di statistik kita hanya membahas dari sisi kamar saja. Baik saudara sekalian, nah ini untuk statistik nanti membacanya sama. Ini adalah indikatornya, indikator rasio, total room in the house, house use, complementary room, out of the total room is available, number of guests, number of complementary guests, number of rooms occupied, number of rooms sold, paid occupancy percentage, double occupancy percentage, average rate per room sold sampai dengan percentage occupancy for complementary. Ini semua adalah indikator ya, indikator atau rasio kinerja daripada kamar. Nah, nanti ditampilkan bagaimana cara apa arti masing-masing indikator ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Di sini dimunculkan angka-angka statistik dan juga operasional untuk masing-masing indikator ini yang terbagi dari menjadi 5 kolom ya. Ada today, month to date, budget, year to date, dan budget. Nah, today ini adalah pendapatan rasio statistik kamar pada tanggal 30 ya. Month to date dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 akumulasi ya, dijumlahkan dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember. Nah, budget ini adalah anggarannya ya, anggaran untuk masing-masing indikator. Misalnya di sini total in the house hari ini tanggal 30 dia 100 kamar. Month to date dari tanggal 1 sampai 30 Desember 3000 kamar. Kemudian budget, nah, jadi yang dianggarkan proyeksi dari manajemen adalah 3000 kamar yang harus ada di hotel ya, 3000 room night ya. 3000 room night maksudnya, bukan 3000 kamar, 3000 room night. Jadi kamarnya karena ada 100 dikali 30 malam, jadi 3000 room night ya. Selama 1 bulan sampai dengan tanggal 30 Desember itu adalah 3000 room night. Kemudian year to date dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Desember adalah 36.000 kamar ya. Anggarannya 36.000 kamar. Nah, di sini ada keterampilan juga perlu untuk membandingkan antara aktual dengan budget ya. Jika aktual melebihi budget, apakah bagus atau tidak bagus itu nanti tergantung persepsi dan pengetahuan Anda dalam menilai nanti ya. Belum tentu aktual melebihi budget itu baik, belum tentu juga aktual kurang dari budget itu juga baik ya. Demikian pula sebaliknya. Jadi tergantung dari saudara sekalian pengalamannya dalam menilai masing-masing rasio tersebut terhadap budgetnya. Nah, disinilah kita belajar analisis operasional hotel. Jadi membandingkan aktual dengan budget dari masing-masing indikator. Salah satunya adalah dari kamar ya. Kenapa kamar ini penting? Karena pendapatan hotel paling besar itu bersumber dari kamar. Jadi kita harus betul-betul menganalisa, memperhatikan statistik perkembangan kamar di hotel, sehingga kita nanti bisa memberikan kebijakan-kebijakan. Nah, harapan saya nanti dari angka-angka ini saudara bisa menyimpulkan bagaimanakah kondisi operasional hotel pada tanggal 30 Desember dan pada bulan Desember dan pada tahun berjalan ya. Di sini memang tidak ditampilkan tahunnya, tapi paling tidak dari informasi ini saudara nanti bisa mengetahui kinerja kamar melalui aktual dan budgetnya, dan kita bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan terkait laporan yang ditampilkan ini. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu masing-masing indikator yang ada di bagian ini ya, mulai dari total room in the house sampai dengan percentage occupancy for complementary room. Yang pertama, complementary room. Complementary rooms merupakan kamar yang dihuni oleh tamu secara gratis
atau tamu yang menginap tidak dikenakan biaya. Complimentary rooms pada umumnya diberikan oleh hotel untuk tour leader, tamu penting, konsultan manajemen, akuntan publik, dan kompensasi pelayanan jika terjadi komplain, ya. Nah, dalam contoh di report ini, contoh complimentary room adalah 3 kamar. Jadi saudara bisa lihat di sini ya. Complimentary room ada 3 kamar. Nanti tugas saudara dalam membandingkan month to date dengan budget, year to date dengan budgetnya. Bagus apa tidak bagus? Jika lebih apakah bagus? Jika tidak atau kurang dari budget apakah bagus? Nah, silahkan saudara coba menilai. Ya, tetapi untuk komplementari khususnya ini spesifik ya. Ada yang mengatakan jika komplementari melebihi budget itu bagus. Ada juga yang mengatakan tidak bagus. Tapi secara umum kalau terlalu banyak membelikan komplementari, ini akan menyebabkan biaya operasional yang tinggi ya, dan kehilangan kesempatan untuk menjual kamar, untuk kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan. Tapi it depends on situasinya ya. Kalau misalnya pada saat low season ya, atau untuk kepentingan promosi, kadang-kadang komplementari bisa melebihi budget. Tapi sasarannya jelas ya, karena komplementari itu diberikan adalah antara lain untuk recovery service ya, pemulihan pelayanan, dan juga untuk tujuan promosi. Nah, it depends on kita menilai nanti ya, tergantung kebijakan saudara, pengalaman saudara, pengetahuan saudara terhadap operational hotel. Kemudian rooms available. Rooms available merupakan jumlah kamar tamu yang tersedia untuk dijual pada satu periode. Rooms available merupakan jumlah kamar yang tersedia untuk dijual, sehingga kamar tamu yang digunakan secara permanen oleh staf atau permanent house use dan kamar yang rusak atau dalam perbaikan harus tidak diperhitungkan. Di sini rumus untuk total rooms available adalah total rooms in the house dikurangi permanent house use dikurangi out of order. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka total rooms available satu hari dapat dihitung sebagai berikut. Total rooms in the house sama dengan 100 rooms dikurangi 2 permanent house use dikurangi 1 out of order rooms ya. Jadi totalnya 97 kamar. Di saudara di sini bisa melihat bahwa rooms available yang tersedia di hotel ini adalah 97 kamar yang dihitung dengan cara yang sudah dibahas tadi ya. Baik, selanjutnya out of order. Out of order room adalah kamar yang tidak dapat dijual karena rusak atau sedang dalam perbaikan. Pada contoh terdapat satu kamar yang rusak. Kita lihat di sini. Ada satu kamar yang rusak ya. Sini ya, satu kamar yang rusak. Ya, bagus apa nggak bagus ya? Jadi menurut pendapat saya tidak bagus ya. Kalau bisa di hotel adalah zero out of order rooms. Tapi kadang-kadang kondisinya nggak mungkin. Pasti ada aja kamar yang rusak, bisa barangkali ada tikusnya atau AC-nya rusak atau kerannya bocor dan sebagainya. Tapi kalau bisa zero out of order ya, itu yang perfect. Kemudian number of guests. Number of guests merupakan jumlah tamu yang menginap pada kamar hotel, termasuk tamu-tamu komplementari. Ya, jadi dalam kasus ini tamu komplimen dan tamu yang bayar itu diperhitungkan. Pada contoh di sini adalah sebesar 171 orang. Ini number of guest-nya adalah 171 orang ya, sudah. Oke, nanti saudara silahkan bandingkan dengan month to date dengan budget, year to date dengan budget ya. Melebihi atau kurang dari budget ini penting. Disinilah letak kita menganalisis operasionalnya. Lebih atau kurang dari budget. Kalau lebih bagus atau enggak? Nah, tergantung. Oke. Selanjutnya kita masuk ke number of complementary guests ya. Number of complementary guests merupakan jumlah tamu yang menginap pada complementary room ya. Pada contoh ini sebanyak 3 orang ya. Number of complementary guests di sini adalah sebanyak 3 orang. Oke. Jadi ada 3 orang tamu ya yang mendapat komplimen. Masing-masing tamu menempati satu kamar komplementari, tapi tidak dijelaskan peruntukan komplementari ini untuk apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke number of paid guests ya. Number of paid guests adalah jumlah tamu yang menginap pada kamar yang terjual.
Number of paid guests berbeda dengan number of guests. Dengan menggunakan contoh di atas, maka number of paid guests dapat dihitung sebagai berikut. Number of paid guests sama dengan number of guests dikurangi number of complimentary guests, yaitu 171 dikurangi 3 adalah 168 tamu. Mari kita lihat 168 tamu untuk number of paid guests. Nah, rupanya di sini tidak tercatat ya di dalam daily report operation, tapi tidak apa-apa. Nanti kita tahu bahwa number of paid guests adalah jumlah tamu yang bayar adalah 168 yang diperoleh dengan mengurangi 171 dikurangi 3. Tetapi di sini tidak ditampilkan ya. Oke, selanjutnya average rate per room sold. Average rate per room sold merupakan harga rata-rata dari kamar yang terjual. Harga rata-rata dari kamar yang terjual. Average rate per room sold dihitung dari pendapatan bersih kamar dibagi dengan jumlah kamar yang terjual. Berdasarkan contoh di atas, maka average rate per room sold dapat dihitung sebagai berikut. Net room sales dibagi number of room sold, jadi 11 juta dibagi 84 sama dengan 130.950 rupiah ya. Mari kita lihat. Oke, average rate per room sold adalah 130.952 rupiah ya. Diperoleh dengan membagi pendapatan kamar room sales ini 11 juta ya, dibagi 84 atau number of room sold. 11 juta dibagi jumlah kamar yang terjual. 11 juta dibagi 84 adalah 130.952 rupiah. Kemudian average rate per guest. Average rate per guest merupakan harga kamar rata-rata setiap tamu. Harga kamar rata-rata setiap tamu atau pendapatan yang dihasilkan dari kamar yang diperoleh dari masing-masing tamu. Informasi ini penting bagi manajemen terutama pada saat double okupansi cukup tinggi. Pada umumnya, average rate per guest ini dihitung berdasarkan jumlah tamu yang menginap di hotel atau number of guests. Apabila manajemen terlalu besar memberikan diskon rate dan komplementari, maka hal tersebut akan memperkecil harga kamar per tamu. Berdasarkan contoh di atas, maka average rate per guest dapat dihitung sebagai berikut ya. Revenue 11 juta dibagi 171 tamu yang menginap. Ini sebesar 64.327. Oke. Selanjutnya, average guest per room sold. Average guest per room sold merupakan jumlah rata-rata tamu pada setiap kamar yang terjual. Average guest per room sold dihitung dengan cara number of paid guests atau tamu yang menginap berdasarkan pembayaran paid basis dibagi dengan number of room sold. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat dihitung sebagai berikut. Average guest per room sold adalah number of paid guests dibagi number of room sold. Ini 168 tamu yang membayar dibagi 84 kamar yang terjual. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi rata-rata tamu yang menginap di setiap kamar yang terjual adalah 2 orang. Selanjutnya trend ratio ya, trend ratio. Oke. Manajemen umumnya mengharapkan average rate per room sold yang tinggi. Demikian pula dengan average rate per guest. Semakin tinggi kedua rasio tersebut akan berdampak baik bagi pendapatan hotel. Namun average guest per room sold dibatasi sampai dengan 4 orang. Karena pada umumnya satu kamar maksimal dapat dihuni 4 orang tamu saja untuk family room. Nah, ini situasional ya, depend on policy masing-masing hotel. Khusus untuk rasio average rate per room sold dan average rate per guest ya, memang diharapkan rasionya tinggi atau melebihi budget. Occupancy for complementary percentage.
Selanjutnya kita membahas occupancy for complementary percentage. Occupancy for complementary percentage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat hunian kamar secara gratis berdasarkan jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Dihitung dengan cara number of complementary room dibagi dengan total rooms available. Berdasarkan contoh pada tabel di atas, maka occupancy for complementary percentage dapat dihitung sebagai berikut. Ya, number of complementary rooms sebanyak 3 dibagi total rooms available 97. Jadi adalah dikali 100% adalah 3,09%. Ya. Kembali lagi, apakah rasio ini makin tinggi makin baik? Silahkan saudara menilai ya. Atau makin rendah makin baik? Nah, it depends on situation, depends on policy. Silahkan. Kemudian kita akan masuk ke average length of stay untuk bulanan, tapi di tabel tidak ditampilkan karena ini datanya sifatnya bulanan. Average length of stay merupakan rasio yang menunjukkan rata-rata lama tinggal di hotel. Rata-rata lama tamu tinggal di hotel. Kalau ini semakin lama, semakin besar rasionya semakin baik ya. Average length of stay dihitung dengan cara number of rooms occupied dibagi number of check-in arrival selama periode tertentu, misalkan 1 bulan, bulanan. Sebagai contoh, selama 1 bulan jumlah tamu check-in sebesar 1560 kali. Tetapi angka 1560 tidak ditampilkan di tabel ya. Ini hanya contoh ilustrasi. Misalnya dalam bulan Desember itu jumlah tamu yang check-in 1560 atau 1560 kali check-in. Maka kita bisa menghitung average length of stay dengan cara number of room occupied dalam 1 bulan dibagi number of check-in ya. 2498 dibagi 1560 sama dengan 1,6 hari. Jadi rata-rata tamu tinggal di hotel itu adalah 1,6 hari. Tapi sebenarnya ini termasuk rendah rasionya ya. Jadi tipe tamu yang karakternya adalah tamu mass tourism ini. Stay-nya cuma kurang dari 3 malam. Nah, ini termasuk rendah ya. Kemudian cost per occupied room bulanan. Cost per occupied room, biaya per kamar dihitung untuk mengetahui jumlah biaya operasional kamar dalam satu periode, misalnya bulanan. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap laba kamar. Misalnya, biaya operasional kamar selama 1 bulan sebesar 113 juta. Maka cost per occupied room dihitung sebagai berikut. Cost per occupied room expenses. Ini di tabel tidak ditampilkan ya. Jadi ini diberikan data sebesar expense-nya adalah 113 juta untuk room ya. Dibagi number of room occupied dalam waktu 1 bulan 2498. Jadi cost per roomnya adalah room expenses atau cost per occupied room adalah 45.235 rupiah per kamar. Per kamar ya, betul. Baik saudara sekalian, nah kita sudah mencoba mempelajari bagaimana bagaimana indikator yang ditampilkan di dalam tabel ya. Nah sekarang di dalam mata kuliah analisis operasional kita diharapkan mampu menilai bagaimana kinerja di bulan Desember secara keseluruhan dengan memahami angka-angka yang ditampilkan dalam tabel Daily Report of Operation ini. Nah di sini pertanyaannya bagaimanakah kinerja ya pada bulan Desember, baik atau tidak baik? Nah kalau demikian pertanyaan baik atau tidak baik. Jadi kalau saudara sudah memiliki pengalaman, sudah sering membaca, barangkali akan lebih mudah menjawabnya baik atau tidak baik. Nah jawabannya bisa beraneka ragam ya. It depends on your background ya, tergantung latar belakang saudara. Jadi kalau saudara pernah mendapatkan posisi jadi duty manager atau front office manager atau general manager, barangkali menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini sangat mudah ya. Dengan melihat beberapa indikator di dalam tabel ini, Anda sudah bisa menyatakan baik atau tidak baik. Nah salah satu cara untuk melihat baik tidak baik tentunya
kita kembali ke definisi hotel ya. Hotel adalah usaha akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menyediakan fasilitas makan, minum, dan fasilitas penunjang lainnya yang dibuka untuk umum. Nah, kurang lebih di sana ada kata yang dikelola secara komersial. Jadi kalau komersial, jadi hotel itu orientasinya adalah harus mendapatkan keuntungan ya melalui kepuasan tamu yang menginap gitu ya. Nah, jadi kalau orientasinya untung, tentunya kita harus di sini melihat pada angka-angka berapa revenue yang dihasilkan pada bulan Desember ya, dibandingkan budget, revenue dibanding budget. Tapi di sini tidak ada angka real ya, tersurat tidak ada ya. Berapa revenue bulan Desember total memang sudah ada ya, 353 juta, tetapi budget tidak ada ya. Nah, kalau datanya tidak ada, kita bisa di sini melihat average rate ya, average rate per guest dikali number of guests ya. Nah, salah satunya kita lihat mengalihkan dua rasio itu, rata-rata atau average rate per room sold ya dikali total room sold ya, number of room sold ya. Misalnya mengalihkan average rate per room sold dikali number of room sold ya, 84 dikali 130.952. Kita akan mendapatkan angkanya. Nah, kita bandingkan saja dengan budget ya. Jika itu lebih besar, itu ya, month to date-nya dengan budget, itu berarti di bulan Desember bagus. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, tetapi di sini apa yang terjadi di bulan Desember, saudara sekalian? Nah, kalau kita lihat ya, khususnya tanggal 30 nih, kita lihat yang tanggal 30 Desember, kita dapat melihat di sini yang menarik dari angka-angka ini. Di sini number of guests 171 orang. Capaian di bulan Desember sampai dengan tanggal 30 adalah 2.939 tamu yang menginap. Ya, budgetnya 2.939. Ya, berarti sudah tercapai ya. Sorry, 4.921. Maaf, ini salah membaca. Untuk tamu yang menginap 4.921, budgetnya 5.444. Ini di bawah budget. Ya, berarti something not good ya, karena indikator jumlah tamu makin ramai, tamu tentunya akan menghasilkan revenue yang semakin besar, kan logikanya seperti itu ya. Tetapi sini di bawah budget ya. Jadi jumlah tamu yang menginap lebih sedikit dari budgetnya, karena budgetnya 5.444, month to date-nya 4.921. Jadi bulan Desember dari sisi jumlah tamu menginap itu kurang baik ya. Kemudian kita bandingkan dengan average rate per room sold. Nah, di sini kita lihat di bulan Desember 141.815 ya. Rata-ratanya kamar yang terjual 141.815 dengan average rate per guest 71.733 rupiah. Dibandingkan dengan budget di bulan Desember, ternyata lebih besar. Ya. Artinya di sini manajemen menaikkan harga kamar, ya. Menaikkan harga kamar dia ya. Tercermin dari average rate-nya, harga kamar dinaikkan, tapi dampaknya jumlah tamu yang menginap lebih sedikit. Nah, dilihat dari number of guests. Nah, di satu sisi jumlah tamu sedikit, tetapi di sisi lain harga kamar meningkat. Baik atau tidak baik? Nah, kembali nanti kita coba melihat di total revenue-nya. Berapa kira-kira total revenue yang dihasilkan di bulan Desember. Nah, dengan demikian kita bisa menilai dari sisi revenue baik atau tidak baik gitu ya. Nah, itu salah satu cara menilai bagaimana operasional hotel ya, di sisi kamar khususnya di bulan Desember. Untuk tahunan, saudara dengan cara yang sama bisa membandingkan year to date dengan budget, atau antara bulan Desember dengan year to date ya, month to date bulan Desember dengan year to date ya. Dengan cara yang sama bisa saudara melihat
atau menyimpulkan baik atau tidak baik, sekaligus memberikan kebijakan-kebijakan. Jadi analisis itu setiap orang sangat berbeda tergantung daripada pemahaman dan latar belakangnya. Baik, saya rasa sekian dulu materi dari saya untuk modul ini. Untuk tugas silahkan saudara meringkas materi yang saya berikan pada modul ini. Ringkas, dan seandainya memungkinkan ditambahkan, kalau Anda bisa merevisi data ini, memberikan sebuah simulasi di tempat hotel Anda bekerja misalnya, yang mencerminkan bagaimana kinerja kamar pada bulan Desember atau bulan berapa boleh, terserah. Tapi di sini saudara coba ubah angkanya dan langsung interpretasikan dan analisis, interpretasi, dan berikan solusi. Ya. Jadi analisis, interpretasi, simpulkan baik atau buruk, kurang baik, dan langsung berikan solusinya bagaimana. Jadi tugasnya adalah pertama meringkas materi yang diberikan, yang kedua buatlah simulasi daily report of operation, ya. Jadi angkanya silakan saudara rubah, yang penting masuk akal, dan berikan interpretasi. Tentunya nanti kalau Anda mengatakan baik, alasannya harus jelas, ya. Indikator yang mana mengatakan baik, indikator mana yang mengatakan tidak baik, dan langsung berikan solusi. Oke. Demikian materi untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di materi berikutnya.